Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ani MT. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang uji korelasi dan uji regresi. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama diharapkan ya teman-teman dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel dan dapat menghitung persamaan linear regression, kemudian dapat mengetahui ada tidaknya pengaruh antara dua variabel tersebut atau lebih, kemudian dapat melakukan peramalan pada masa yang akan datang. Nah, di sini bila ingin ya, kalau misalnya kita ingin mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, digunakan analisis korelasi, sedangkan bila ingin mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel, maka analisis yang kita gunakan itu adalah analisis regresi. Kita akan membahas tentang uji korelasi terlebih dahulu. Untuk korelasi, di samping dapat mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, korelasi dapat juga untuk mengetahui arah hubungan dua variabel numerik ya, yaitu apakah mempunyai derajat yang kuat atau lemah, dan juga apakah hubungan kedua variabel tersebut berpola positif atau negatif. Nah, untuk persyaratan uji korelasi di sini ada 3 jenis, yaitu korelasi Pearson, Spearman rank, dan Kendall ya. Tapi di sini saya tidak menampilkan untuk Kendall ya, karena sesuai dari pembahasan kita di awal itu adalah untuk Pearson product moment dan Spearman rank. Untuk koefisien korelasi biasanya diberikan atau dilambangkan dengan R ya, yang mana R ini adalah sebuah nilai yang dipergunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan antara dua variabel, atau koefisien yang mengukur kuat tidaknya hubungan antara variabel X dan Y. Nah, koefisien korelasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson, yang mana di sini nilai koefisien korelasi R berkisar antara -1 dan 1 ya, atau -1 kurang atau sama dengan R, atau R kurang atau sama dengan 1. Jadi tidak kurang dari -1 atau lebih dari 1. Untuk korelasi data layout dan perhitungan R ya, tampilannya kalau misalnya manual ya, ini kan secara biostatistik jadi semuanya manual, berbeda dengan SPSS ya, secara otomatis ya, dengan klik rumusan sudah terlihat hasilnya. Sini kalau misalnya kita ingin mengetahui suatu hubungan antara dua variabel, maka tampilan tabel ya yang harus kita cari itu ada beberapa ya, yaitu S kuadrat, Y kuadrat ya, kemudian deviasi, standar error ya, kemudian koefisien dan lain-lainnya. Nah, pertama di sini kita memerlukan rumusan R ya, yang mana R ini adalah koefisien korelasi, ini ada rumusannya. Kemudian untuk rumus di atas tadi ya, itu adalah rumus koefisien, di mana R ini ya, persamaan R-nya itu nilai koefisien korelasi, jumlah atau sigma X itu jumlah pengamatan dari variabel X ya, sigma Y jumlah pengamatan variabel Y, dan jumlah X Y itu jumlah hasil perkalian variabel X dan Y. Kemudian jumlah X kuadrat, jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X, dan jumlah X kuadrat, jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X. Jumlah X kuadrat, jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y, kemudian jumlah X kurung kuadrat, jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y. Nah, N-nya jumlah pasangan pengamatan Y dan X. Nah, berikut ya, kita berikan satu contoh kasus ya. Kalau misalnya tampilan contoh kasusnya hanya seperti ini, nanti kita lah yang mengembangkan ya sesuai dengan arah atau tujuan dari penelitian kita. Di sini kita hanya menggunakan 5 sampel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mana penelitian ini kita ingin tahu ya, apakah lama hari rawat itu sama dengan ada persamaannya dengan usia gitu ya. Untuk misalnya dengan usia berapapun, misalnya usia 20, 30, 50, apakah lama hari rawatnya itu sama, apakah ada perbedaan atau tidak, seperti itu ya.
Nah, di sini untuk usianya itu X ya, ini adalah variabel X. Jumlah X itu 150 dan lama hari rawat itu 31 ya jumlahnya variabel Y. Kemudian di sini kita kembangkan contoh kasus ya, berarti kita sendiri yang mengembangkan, kita cari. Nah, sebenarnya ini rumusan sudah pernah kita bahas ya, ini saya kembangkan. Silakan teman-teman review kembali pelajaran kita biostatistik, perhitungan biostatistik ya, yang min deviasi, nilai rata-rata dan sebagainya. Ini udah kita bahas ya, untuk cara mencari X kuadrat itu bagaimana, udah kita bahas. Tapi di sini saya mereview kembali ya, untuk X kuadrat ini adalah merupakan hasil penjumlahan 20 pangkat 2 ya. Kalau misalnya kita menggunakan kalkulator ya, teman-teman tinggal mengklik ya. Kalau di kalkulator teman-teman, apa ini kalkulator teman-teman itu klik angka 20, kemudian ada lambang X, kemudian ada pangkat 2 ya, itu silakan diklik. Nah, secara otomatis akan timbul atau memperlihatkan angka 400 ya, begitu seterusnya ya, 30 juga seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang Y kuadrat ya. Untuk 5 kita pencet angka 5, kemudian yang lambang X itu menggunakan kalkulator ya, lambang X pangkat 2 itu diklik ya, dipencet, akan muncul angka 25 seperti itu. Nah, untuk XY ini merupakan hasil penjumlahan atau perkalian 20 kali 5. Sementara X kurang X bar ini adalah nilai rata-rata atau min ya, min rata-rata dari sampel X. Jadi X-nya kita itu 20 ya, 20, kemudian kita kurangi dengan jumlah rata-rata kita. Ya, rata-ratanya X itu 30. Jadi 20 kurangi 30, jadi hasilnya 10. Begitu ya, 30 kurangi 30 hasil 0, kemudian 30 dikurangi 25 hasilnya 5, kemudian 30 kurangi 35 hasilnya 5 ya, minusnya itu diabaikan saja. Kemudian 30 dikurangi 40 hasilnya 10 ya. Begitu juga dengan X kuadrat. Nah, untuk X kuadratnya ini kita tinggal 10 ya dikurangin ya, kalau ini tuh sudah ada ya, jadi tinggal kita pencet lagi tuh X pangkat 2 di atas, jadi 10, kemudian kita pencet X pangkat 2 di kalkulator. Nah, akan memperlihatkan ya di monitor kalkulator Anda ketika angka 100. Nah, begitu juga dengan yang berikutnya. Kemudian Y dikurangi X itu merupakan penjumlahan dari Y ya, 5 dikurangi nilai rata-rata dari X itu 6, berarti 5 dikurang 6 hasilnya 1 gitu ya. Dan begitu seterusnya, 0,6 begitu seterusnya ya, sampai habis ya penjumlahannya. Kemudian nah, untuk kuadratnya di sini 1, maka diangkat ya di X kuadrat kan gitu ya. Nah, akan timbul atau memperlihatkan angka 1 ya. Dan juga dengan dan juga dengan yang terakhir ya, yang 5 sampel nomor 5 ini 2 ya, kita tinggal pencet di kalkulator kita X angka 2 yang memperlihatkan angka 4. Nah, untuk penjumlahan ini jumlah 150 ini adalah jumlah X ya, jumlah X. Nah, rata-ratanya itu adalah 30. Begitu juga dengan jumlah. Ini kalau ada tanda E seperti ini ya, siswa berarti ke jumlah keseluruhan ya. Berarti ada totalan ya, bukan per sampel ya. Jadi semua sampel itu total sampling. Kemudian 30 Y-nya itu maksudnya nilai rata-rata Y-nya 6. Kemudian X kuadrat jumlahnya itu 4750, jumlahnya 199, ini jumlahnya 970,
ini jumlahnya 30, ini jumlahnya 250, kemudian ini jumlahnya 5. Ini jumlah 5. Nah, kalau misalnya kita pengen cari ya S kuadratnya ya, tinggal ini aja. Berarti ini 7 kita bagi 1 kurang 4 ya. Berarti kalau bukan kita kurangin 5 ya. Kalau ini kan min deviasi ya. Min deviasi, jadi 7 dikurang 4. Jadi Y ya sama dengan kurang Y rata-rata kuadrat dibagi N kurang 1 ya. Nah, itu hasilnya untuk S, kemudian dikalikan dengan X 1,7 dan itu juga dengan ini. Nah, untuk rumusan R-nya, bagaimana cara mencari R-nya, karena kita sudah memperoleh hasil rumusannya ya, maka kita tinggal memindahkan angka-angkanya. Nah, kalau misalnya di sini rumusannya jumlah X kali Y, berarti jumlahannya ya, semuanya itu 9, 70, oke, kurangin ya, 150 ini adalah jumlah dari X. Nah, jumlah Y di sini kita taruh di sini, kemudian kita bagikan 5 karena sampel kita itu ada 5. Kemudian dibagi lagi ya. Kemudian jadi 4 ini jumlah X kuadrat itu adalah 4 di 4, 7, 50. Kemudian dikurangi jumlah X kuadrat ya dibagi sampel ya. Nah, kemudian kita kalikan ya, di sini adalah jumlah Y kuadrat ya, jumlah Y kuadrat itu 199 dikurangi 31. Ini adalah jumlah dari Y, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi 5, maka hasilnya itu 0,97. Silakan teman-teman coba langkah-langkahnya dengan cara rumusan kalkulator ya. Saya diktekan, silakan teman-teman coba. Pertama ya, untuk mencari rata-rata data atau rata-rata sampel, kita bisa menggunakan cara, ini pernah saya juga jelaskan di video sebelumnya ya, untuk mencari R juga. Kita klik on dulu di kalkulator, kalkulatornya yang sama seperti Casio ya. Terus silahkan dengan merek yang berbeda juga boleh. Kemudian klik on, kemudian mode ya, tulisnya ada mode di situ. Kemudian sudah diklik mode, kemudian klik nomor 3, angka 3, kemudian klik angka 1 ya. Di layar kalkulator Anda akan memperlihatkan data ya, data M plus seperti itu, maka muncul M data, M plus gitu ya. Nah, kemudian masukkan datanya, masukkan datanya satu persatu. Kita mulai masukkan datanya 20,5 M plus, kemudian 30,6 M plus. Jadi M situ adalah lambang M tambah gitu, M tambah atau M plus itu cek. Kemudian 25,5 M plus, kemudian 35,7 M plus, kemudian 40,8 M plus. Nah, terakhir ini karena sudah masuk semua datanya yang 40, lanjut kita shift ya, klik shift, kemudian S-var ya. Setelah S-var kemudian apply ya, nomor 2x ya sampai 3. Nah, akan terlihat hasilnya ya kan, 0,97 ya. Ini cara otomatis ya. Nah, menggunakan rumusan kalkulator, atau bisa juga kita langsung menggunakan kalkulator yang sederhana ya, dengan cara kalkulator dalam kurung ya, yang di sini kita klik buka kurung dulu 2 kali, buka kurung, kemudian kita klik pencet ya 970, kemudian tutup kurung, kemudian kurangin, kemudian buka kurung lagi, kemudian pencet 150, kemudian dikali 31, kemudian tutup kurung, kemudian dibagi 5, kemudian tutup kurung. Nah, setelah tutup kurung, kita tutup kurung lagi ya 2 kali, kemudian kita bagi ya, setelah tutup kurung kita bagi. Nah,
Kemudian kita buka, pencet yang tanda akar ya, pencet dulu tanda akarnya baru angkanya. Kemudian buka kurungnya 2 kali, kemudian pencet angka 4750, tutup kurung, kemudian dikurangi, buka kurung lagi 150, tutup kurung, kasih lambang yang X kuadrat itu ya, dipencet, kemudian dibagi 5, kemudian tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi ya, kemudian buka kurung lagi. Setelah itu pencet akar, buka kurung 2 kali, pencet 199, kemudian tutup kurung, kemudian dikurangi. Setelah dikurangi, buka kurung, pencet angka 31, tutup kurung, X yang angka 2 ya, X angka 2 dibagi 5. Nah, kemudian langsung tutup kurung, kemudian sama dengan ya, maka akan muncul angka 0,97 ya, sama. Nah, kalau menurut saya lebih baik kita menggunakan rumusan tadi ya, on mode expires gitu ya, jadi lebih cepat gitu ya perhitungannya. Silakan dipraktekkan kembali ya untuk pencarian nilai R-nya. Kemudian nah, interpretasi korelasi ada 3 penafsiran hasil analisis korelasi. Yang pertama, melihat arah hubungan antara 2 variabel. Yang kedua, melihat kekuatan hubungan antara 2 variabel. Yang ketiga, melihat signifikasi hubungan antara 2 variabel. Ini adalah uji hipotesis korelasi, koefisien korelasi. Nah, yang pertama kita melihat arah korelasi ya. Dalam korelasi terdapat 2 arah, yaitu searah dan tidak searah. Nah, jika koefisien korelasi positif, maka hubungan kedua variabel itu searah. Dimana bila variabel A bergerak naik, maka akan variabel B juga akan naik ya. Nah, itu dibilang sebaliknya. Jika koefisien korelasi itu negatif, maka hubungan kedua variabel tidak searah, itu terbalik. Dimana variabel A bergerak naik, maka akan variabel B pun juga ya, variabel justru terbalik ya, bergerak turun ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, ini juga pernah kita bahas ya di analisa data, supaya ini mereview saja supaya lebih paham. Nah, kebetulan nih angka kita itu tadi jumlah R kita itu 0,97 ya, jadi positif ya. Jadi hubungan korelasinya itu positif karena dia hasilnya 0,97. Nah, ada juga cara sederhana untuk mengetahui ya, maaf ini menerangkan. Untuk mengetahui hubungan antara variabel, yang pertama, bila semua koordinat X dan Y terletak pada satu garis lurus, maka hubungan kedua variabel tersebut dinyatakan sempurna. Nah, ini belum kita ketahui karena kita belum mencari nilai koefisien dan sebagainya ya. Ini kalau misalnya dia bergerak ke atas ya, berarti korelasi sempurna. Tapi kalau misalnya dari variabel Y turun, sementara variabel X-nya itu malah naik, ini turun, atau sebaliknya ya, itu korelasi sempurna negatif. Nah, untuk sebaliknya, bila koordinat X dan Y menyebar di semua area grafik dan tidak menunjukkan bentuk tertentu, maka kedua variabel tersebut dinyatakan tidak ada hubungan. Nah, seperti ini ya, nggak tahu nih arahnya kemana ya, itu tidak ada hubungan korelasi. Nah, yang berikutnya itu kalau koordinat XY menyebar dalam bentuk elip ya, maka kedua variabel tersebut dinyatakan memiliki hubungan yang tidak sempurna. Ini bentuk elip itu seperti ini, teman-teman, tuh bulat seperti telanjang ya. Kemudian kekuatan hubungan ini masih bersambung ya, masih lanjutan tadi ya. Beberapa kriteria berkaitan dengan koefisien korelasi. Jika angka koefisien korelasinya itu 0, maka kedua variabel tidak mempunyai hubungan. Ingat tadi kita nilai R kita itu 0,97 ya. Jika angka koefisien korelasi mendekati 1, maka kedua variabel mempunyai hubungan semakin kuat. Nah, tadi 0,97. Tapi kita belum tahu nih karena kita belum ada regresinya ya. Nah, jadi
0,97, berarti dia mendekati angka 1. Berarti ini ada hubungan ya, berarti hubungan semakin menguat. Tapi kita lihat lagi perkembangan nanti. Nah, jika angka koefisien korelasi mendekati 0, maka kedua variabel mempunyai hubungan semakin lemah. Nah, ini masih sambungannya untuk kekuatan hubungan ya. Menurut Carlson, ini kekuatan hubungan ada dua variabel secara kualitatif dapat dibagi dalam 4 area. Nah, ini karena kita tadi nilai R kita 0,97, maka ada di sini ya. Jadi 0,76 sampai 1,7. Ingat ya, tidak lebih dari -1, tidak kurang dari -1, dan tidak lebih dari 1 ya. Nah, untuk bantuan R ya, jadi hubungan sangat kuat atau sempurna. Kemudian untuk uji hipotesis hubungan dua variabel, uji hipotesis untuk melihat signifikasi hubungan dua variabel dengan melihat nilai R tabel dan nilai R hasil perhitungan atau berdasarkan pada angka signifikasi yang dihasilkan dari perhitungan, yaitu pada uji hipotesis koefisien korelasi atau nilai R. Tahapan uji hipotesis koefisien korelasi R atau P ya, atau TO ya. Nah, itu lambang pengibar TO P. Kemudian ini rumusannya T sama dengan R ya, akar N kurang 2 dibagi 1 kurang R kuadrat. Nah, yang langkah pertama ya, jadi kalau misalnya kita untuk menentukan hipotesis itu ada 5 langkah. Pertama itu menentukan hipotesis, yang kedua itu menentukan apa ya signifikasinya, yang ketiga itu ujinya apa, kemudian yang keempat itu menentukan titik kritisnya ya, atau batas kritisnya, yang kelima itu adalah keputusan ya. Ingat, itu setiap melakukan hipotesis lakukan 5 tahap tersebut. Yang pertama formulasi H0 dan HA. Nah, di sini uji satu arah nih, sama seperti yang kemarin. Kalau uji satu arah, ingat nih, untuk satu arah itu hanya memperlihatkan ya lebih atau kurang ya. Nah, ini bisa negatif atau positif ya, sisi kiri atau sisi kanan untuk batas kritisnya. Nah, untuk uji dua arah itu hanya melihat apakah ada perbedaan atau tidak ya. Kalau misalnya ada perbedaan, berarti HA diterima. Kalau misalnya tidak ada perbedaan, berarti HA ditolak. Atau sebaliknya, kalau kita menggunakan persamaan untuk menguji H0, berarti kalau misalnya ada perbedaan, berarti H0 diterima. Kalau misalnya ada perbedaan, berarti H0 diterima. Kalau misalnya tidak ada perbedaan antara keduanya, berarti H0 gagal. Kemudian mencari nilai tabel dengan taraf nyata, itu alpha, dan degree of freedom atau DB ya, tertentu, yang mana nilai R table product moment, persen product moment ya, product moment diperoleh dengan signifikasi 5%. Pada degree of freedom itu atau DF-nya N kurang 2 ya, menentukan nilai uji statistik dengan rumusan T sama dengan R akar N kurang 2 dibagi 1 kurang R kuadrat, itu R pangkat 2. Nah, yang keempat itu menentukan batasan kritis. Nah, di sini belum ada batasan kritis ya, karena kita belum tahu. Kemudian menentukan keputusannya. Nah, berikutnya langkah kedua itu kesalahan standar estimasi, standar error atau estimasi SE ya. Nah, ini bisa ditambahkan dengan SE atau bisa ditambah dengan saja. Nah, di sini bisa menggunakan rumusan yang ini ya. Kemudian besarnya kesalahan standar estimasi menunjukkan
ketepatan persamaan estimasi untuk menjelaskan nilai variabel dependen yang sesungguhnya. Semakin kecil nilai SE, semakin tinggi ketepatan persamaan estimasi yang dihasilkan untuk melakukan nilai variabel dependen yang sesungguhnya. Dan sebaliknya ya, semakin besar nilai SE, semakin rendah ketepatan persamaan estimasi yang dihasilkan untuk menjelaskan nilai variabel dependen yang sesungguhnya. Kemudian untuk mengetahui besarnya SE dapat dihitung melalui formula sebagai berikut ya, sebagai berikut itu di atas. Kemudian koefisien determinasi atau R kuadrat ini apabila koefisien korelasi dikuadratkan akan menjadi koefisien penentu atau koefisien KP ya, atau koefisien determinasi yang artinya penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X. Yaitu sebesar kuadrat koefisien korelasi, yang mana hasilnya itu ini R kuadrat ini misalnya R kuadrat sama dengan SY S kuadrat Y, kemudian S dibagi S kuadrat Y. Nah, S kuadrat itu udah kita dapat dari tabel tadi ya, bisa menggunakan formulasi itu, kemudian atau bisa menggunakan formulasi ini. Nah ya, ini juga kita bisa gunakan seperti ini ya. Nah, R tahapannya ya, ini nilai sampel kita, ini jumlah Y, ini jumlah X, ini jumlah Y ya, kemudian dibagi dan sampel, ini jumlah X kuadrat, ini jumlah X pangkat 2, kemudian ini sampelnya, ini jumlah, ini N, ini jumlah Y kuadrat, ini jumlah Y dipangkatkan 2. Ya, maka jumlahnya itu 0,94. Nah, nilai R berkisar antara 0, tidak ada variansi yang dijelaskan, sampai 1. Seluruh variansi Y dapat dijelaskan. Dari contoh tadi ya, kita dapatkan nilai R 0,97 ya, maka R kuadrat itu 0,94. Nah, ada cara gampang nih teman-teman supaya kita mengabaikan rumusan ini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kalkulator kita itu, tinggal kita pencet aja 0,97, kemudian pencet angka X pangkat 2 gitu. Nah, langsung, jadi saya ulangin ya, pencet 0,97, kemudian di kalkulator itu ada lambang X pangkat 2. Nah, teman-teman pencet yang itu. Oke, setelah pencet itu, nah, maka otomatis akan terlihat angka 0,94. Nah ya, itu lebih gampang. Jadi artinya itu kalau 0,94 kita persentasekan menjadi 94%. Jadi kesimpulannya, lama hari rawat Y ini dijelaskan berdasarkan umur X. Nah, untuk regresi linear mencari garis terbaik ya, ada beberapa cara mencari garis regresi, antara lain itu menggunakan freehand atau metode ordinary least square ya. Kita menggunakan lihat R square-nya ya, R square atau R kuadratnya ya, kuadratnya. Kemudian metode OLS yaitu persamaan garis yang dibuat sedemikian rupa sehingga kuadrat selisih nilai observasi ke nilai di garis regresi adalah minimum. Untuk persamaannya itu Y bar ya sama dengan A ditambah ya D X ditambah E ya. Jadi untuk regresi linear sederhana. Tapi kalau menggunakan linear berganda ya, maka akan tambah A plus BX 1 ya, tambah lagi X2, X3, X4 dan seterusnya. Maka akan saya kasih lambang E ya. E-nya ini tak terhingga, bisa lebih ya. Misalnya hanya 2 variabel ya, berarti menggunakan ini. Tapi kalau misalnya lebih, maka masuk ke regresi linear ganda ya. Maka ini akan terhingga. Kemudian Y sama dengan A plus B X plus E, dan Y itu dimana Y nilai Y yang diprediksi A intercept nilai Y pada saat X0 ya, titik potong garis regresi dengan sumbu Y. B nya itu slot kemiringan garis ya, perubahan variabel Y pada saat variabel X berubah 1 unit. E nya itu adalah error dari model dalam memprediksi nilai Y. Nah ini ya garis regresinya. Nah kalau
tadi Y sama dengan A plus BX ya. Nah, kita memperoleh nilai di sini ya. Ini di sini ini ya, ini adalah nilai A-nya. Ya, kalau misalnya kita menggambarkan, oh kita sudah dapat nilai A, berapa nilai A kita? Jadi kalau ini variabel Y, ini adalah variabel X, kita angkat ya. Kalau misalnya menggunakan SPSS secara otomatis kan langsung ya. Nah, kalau kita manual, jadi kita harus cari dulu nilai A-nya. Kalau sudah dapat nilai A-nya, maka kita bisa menentukan titik awal. Ya, setelah kita dapat nilai A-nya, maka kita harus mencari nilai B-nya. Setelah kita memperoleh nilai B, maka kita bisa memberikan titik. Ya, menandakan titik di sini. Nilai B-nya, ya. Nanti dia ke atas. Kemudian kita cari nilai Y, A plus B plus A plus BX, gitu ya. Berapa kali jumlah. Jadi setiap hasil Y-nya itu kasih titik. Jadi sehingga kita tahu arah refleksinya itu kemana. Ya, jadi BX-nya itu berapa nilainya, kemudian carikan lagi BX berapa gitu dan seterusnya ya. Jadi kita tahu hasilnya ini adalah koefisien regresi ya. Mau koefisien regresi sederhana maupun regresi berganda juga sama ya, tahapannya seperti ini juga. Nah, kemudian untuk fungsi regresi, yang fungsi persamaan regresi itu untuk memprediksi nilai Y kalau Y diketahui ya. Contohnya ini salah satu ya, tapi tidak masuk dalam penjumlahan atau contoh kasus kita ya. Nah, contoh kasus kita masih dalam tabel yang awal ya, tidak akan berubah sampai akhir di sini nanti pembahasan kita. Ini contohnya berapa tes sistolik jika umur 50 tahun, berapa IPK mahasiswa kalau TPA-nya 500, berapa lama hari rawat kalau pasien berumur 40 tahun, ya berapa level step 1 pada orang dengan tinggi badan 170 cm ya. Ini maksud atau fungsi dari persamaan regresi ya. Kemudian ini asumsi ya, jadi tetap kita harus melakukan asumsi mau koefisien korelasi, korelasi maupun pada regresi linier. Nah, bagaimana caranya? Itu nilai min Y adalah fungsi garis lurus, itu ada linearity X ya, dimana Y sama dengan A plus BX plus E. Yang kedua, nilai Y terdistribusi normal untuk setiap X, itu normality. Yang ketiga, variabel Y adalah sama untuk setiap nilai X ya, itu adalah homogeneity. Yang keempat, nilai X dan Y tidak saling berkaitan, tapi dia independensi. Untuk persamaan regresi ya, dengan rumusan Y A plus BX ya, ini rumusannya. Nah, yang mana X bar ini adalah nilai rata-rata dari Y ya, ini ada nilai rata-rata dari X. Untuk mencari A-nya ya, nilai rata Y atau dikurangi B nilai rata X. Begitu juga dengan ini ya. Kemudian nah ini ya sama kayak tadi ya, saya kembangkan ya untuk kasusnya. Kemudian ini persamaan garis regresi linier, ini ada persamaannya. Kita pindahkan data kita tadi 970 yang jumlah XY dikurangin jumlah Y 50 ya, dikali jumlah Y 31 dibagi sampel atau dibagi N, dan dibagi lagi jumlah X kuadrat dikurangin jumlah X pangkat 2 dibagi sampel atau N, maka hasilnya 0,16. Nah, itu untuk nilai Y. Kemudian nilai A-nya ya, nilai rata-rata dikurang di X rata-rata sama dengan Y-nya itu ya 6,2 Y kuadrat, berarti rata-rata Y ya. Rata-rata kita 6,2 dikurangi 0,16 ya, dikali 30 ya, sama dengan 1,5 ya. Jadi lama rawat Y ya, kesimpulannya misalnya itu lama rawat Y itu A plus B1 X pengamatan
sama dengan Y 1,4 ditambah 0,16 ya. Nah, kalau misalnya untuk mengetahui berapa jumlah usia untuk prediksi ya, kalau misalnya untuk usia 30 atau berapa ya, 40 ya, bisa kita perhitungkan ya untuk langkah-langkah sama seperti analisa data ya, ingat ya teman-teman ya. Nanti kita coba lagi di sini. Nah, untuk karena taraf signifikasi kita itu 95% atau CI 95%, berarti alfa kita 0,05. Nah, karena dia untuk mengetahui apakah ada persamaan atau tidak, berarti uji kita itu adalah uji dua arah ya. Nah, kemudian kalau dua arah berarti cara melihat ini nilai alfanya 0,025 ya. Kalau misalnya 0,05 kita bagi 2 menjadi 0,025 ya kalau Z alfanya kita bagi. Kemudian ini hasilnya 1,960. Nah, untuk inferensi correlation korelasi, nah kita harus melakukan estimasi terlebih dahulu ya supaya kita bisa menentukan keputusannya. Ini rumusan estimasi R ini ya. Nah, untuk mengetahui taraf CI-nya ya, upper lower ya, ini ZF-nya ya. Dari contoh kita tadi hasil R-nya itu 0,97 menggunakan signifikasi alfa 95% ya. Kemudian ini rumusannya, maka kita pindahkan ya, 1 dikurang 0,97 dibagi 1 minus ya 0,97 ya. Kemudian plus minus, maka hasilnya ini. Jadi menggunakan hasilnya yang paling uppernya, lowernya itu 0,7064 ya, sampai 3,4782 uppernya ya. Untuk batasan R-nya ya, batasan upper dan lowernya untuk CI-nya itu ya, dari rumusan itu 2 ya, kali ini rumusnya 2 ini kita menggunakan ini ya, hasil lowernya, kemudian kita kurangi 1 tambahi 1, maka jumlah CI yang bawahnya itu ya, batas R-nya 0,6. Begitu juga dengan yang batas atas ya, dan juga sama menggunakan angka ini, maka hasilnya 0,99. Untuk uji hipotesis R ya, di mana H0 R sama dengan 0 ya, dan hipotesis alternatif R tidak sama dengan 0. Berarti kalau misalnya R sama dengan 0 berarti tidak ada perbedaan ya. Kalau tidak ada perbedaan berarti sama. Jadi kalau misalnya hipotesis alternatif R sama dengan tidak sama dengan 0, berarti ada perbedaan ya, R dengan 0. Itu ya, salah. Kemudian alfanya itu 0,05. Jika statistik uji T ya, karena ini dua arah T, jadi rumusannya itu rumus T R dikali akar N kurang 2 dibagi 1 kurang R pangkat 2. Jadi untuk formulasinya 0,97 ya. Kemudian kita 5 kurangi 2 dibagi 1 dikurangi R kuadrat ya, 0,97. Tadi 0,94 ya, lupa saya. Ya, silakan di ini ya teman-teman, saya kalau nggak salah sih 0, ya maaf, karena di sini R kuadrat ya, jadi R kuadrat bisa langsung kuadrat. Kalau misalnya ini bisa 0,94 karena nilai R kuadratnya kita udah perolehin ya tadi 0,94, tapi bisa juga digunakan 0,97 ya, pangkat 2 seperti itu ya, itu sama aja berarti teman-teman ya. Kemudian sama dengan 6,91 hasil nilai T-nya, uji T-nya. Kemudian T-nya ini 6,91 hasil dari sini ya. Degree of freedom-nya N kurang 1 ya, N-nya itu 5 dikurang 2, berarti ya, lihat tabelnya. Nah, tabel T ya, degree of freedom TF ya. Nah, maka ini dengan p-value dengan alpha 0,05 ya, T
Berarti hasilnya itu adalah H0 ditolak. Berarti ada perbedaan antara ya nilai R dengan 0 ya. Berarti ada perbedaan ya antara R dan 0. Berarti HA diterima atau H0 ditolak. Kemudian inference coefficient frekuensi B, lama hari rawat itu Y ya, A plus B1, F1 dan seterusnya ya. Misalnya si ganda Y sama dengan 1,4 Y kurang Y kurang, maaf ya jadi geblek saya. I sama dengan 1,4 ditambah 0,16 ya untuk prediksi. Kalau misalnya kita mau melakukan prediksi usia berapa, tambahkan usianya ya. Ini kita kalikan usianya di sini. Jadi untuk CI kita 95% ya untuk mencari standar errornya. Seperti ini ya rumusannya untuk mencari standar error. Kemudian ini kita pindahkan ya, standar error 5 dikurang 1 kalau rumusannya ya. Nah ini 17 ya, S kuadrat kita itu tadi kan sudah kita cari ya, S kuadrat itu 1,7 ya, dikurangi 0,16 pangkat 2 dikali ya 2,5 ya. Nah seperti itu, kemudian tutup kurung ya. Kita bagi akar 5 dikurang 1 dikali 62,5 karena S kuadrat X nya itu 62,5 sementara S kuadrat Y kita tadi itu berjumlah 1,7 ya. Maka hasilnya ya dengan penjumlahan ini silakan teman-teman untuk lihat di tabel tadi ya yang saya kembangkan tadi ya tabelnya ya. Maka hasilnya 0,00863 ya. Maka dengan taraf signifikasi 95% B plus kurang plus minus Z alpha dibagi 2 karena 2 arah, standar error B ya itu formulasinya. Kemudian hasilnya di 0,16 plus minus 1,96 ya. Standar errornya 0,00863 ya, sama dengan jadi lawarnya 0,14 sampai 0,17. Nah, jadi dengan tingkat kepercayaan 95% lama rawat untuk umur antara 0,14 sampai dengan 0,17. Nah ingat ya, prediksi tidak dapat menghasilkan angka yang tepat seperti ini ya seperti tadi, namun perhitungannya tergantung dari nilai standar error of estimasi SE. Jadi tergantung berapa nilai SE nya, maka segitulah prediksinya ya, tapi tidak signifikan ya serta merta itu menghasilkan angka yang tepat gitu ya. Dengan demikian variansi kita Z standar error nilai dihitung dari tabel Z dengan tingkat kepercayaan 95% dan didapatkan nilai Z 1,96 ya. Nah ini ya. Kemudian uji hipnosis B ya, dimana H0 B sama dengan 0 atau HA B tidak sama dengan 0. Jadi B tidak ada perbedaan ya, untuk H0 tidak ada perbedaan B dengan 0. Kemudian untuk H hipotesis alternatif ada perbedaan antara B dan 0. Sama dengan A sama dengan 0,05 ini alfanya ya, 0,05. Kemudian uji hipotesisnya itu menggunakan rumusan T ya, yang mana B dibagi standar error B sama dengan 0,16 dibagi 0,00863, maka hasilnya 18,54 ya. Jadi T 18,54, degree of freedom-nya itu N kurang 2, berarti 5 dikurang 2 karena 2
dua sampel ya, dibagi dua ya. Sampel maksudnya itu dua arah gitu ya. Jadi kalau misalnya satu arah itu n kurang 1, dua arah n kurang 2. Kemudian p-value-nya itu angka kita 0,05 dengan p-value, jadi nilainya hasilnya itu lebih kecil dari alfa ya. Keputusan hasil uji H0 ditolak, berarti HA diterima, berarti ada perbedaan ya antara rawat jalan dengan umur ya. Untuk kesimpulan option B tidak sama dengan 0. Kemudian nah ini udah akhir aja ya, udah habis berarti ya untuk pembahasan uji regresi dan korelasi ya, baik korelasi ganda, regresi ganda itu tahapannya sama ya, hanya dilakukan berulang kali saja atau ditambah formulasinya ya x1, x2 dan seterusnya ya. Kemudian saya kasih nilai emang tadi E ya, kemudian sini ada pre dan post test ya. Pertama itu apa yang dimaksud dengan uji korelasi, dua apa yang dimaksud dengan uji regresi linear, tiga sebutkan pembagian uji korelasi dan regresi, empat sebutkan tahapan penentuan hipotesis. Baik, itu saja yang dapat saya berikan ya kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Terima kasih. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.